Kedai Reka, Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta, dilaksanakan oleh Universitas Mula Warman dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove melalui Matching Fund Kedai Reka. Klaster 2, Pembangunan Demplot dan Pendampingan Silvofishery. Klaster kedua dari program Kedai Reka adalah penerapan Smart Silvofishery untuk pengelolaan ekosistem mangrove di kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini udang dibudidayakan di ekosistem mangrove dengan luas bakau dalam tambak 70 hingga 80%. Konsep Smart Silvofishery mengedepankan pembudidayaan yang sealami mungkin. Bahan input harus seminimal mungkin, begitu juga limbah tambak harus sesedikit mungkin. Tambak tidak memakai senyawa kimia dan medis, tetapi mengutamakan resirkulasi pemanfaatan gizi. Ditambah bantuan senyawa bioaktif tanaman, konsep Smart Silvofishery ini dapat meningkatkan produktivitas tambak. Secara garis besar, tahap pembangunan demplot adalah sebagai berikut. Orientasi lokal, perbaikan konstruksi, pembersihan lumpur tambak, pengeringan dan pembilasan dasar tambak, pengapuran, pemberian saponin, pemberian prebiotik, pemupukan, penebaran benih, pengawasan dan pengendalian lingkungan, panen. Dari orientasi lokal, tim menemukan lahan yang cocok untuk 2 model tambak, model empang parit dan model jalur. Pembangunan tambak secara fisik pun dimulai. Pintu saluran tambak direnovasi, tinggi pematang dibuat di atas 0,5 meter dari pasang air laut tertinggi. Tahap selanjutnya adalah pembersihan, pembilasan, dan perendaman dasar tambak. Lumpur di pelataran dan caran dibersihkan untuk menjaga kualitas air dan tanah. Yang pertama, lumpur bisa menyebabkan pertumbuhan udang menjadi lambat. Yang kedua, pertumbuhan pakan alaminya juga lambat. Nah, itu juga mempengaruhi kualitas air, sehingga nanti produksinya tidak maksimal. Setelah pembilasan dan perendaman, tambak dikuras. Kapur kemudian ditebarkan secara merata dan dibiarkan selama 1 hingga 2 hari. Tambak kemudian diisi air dan saponin yang berfungsi memberantas hama dan ikan predator. Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kesuburan tambak. Caranya dengan memberikan prebiotik untuk meningkatkan jumlah mikroba baik. Biofit ini diproduksi CV Bio Perkasa bekerja sama dengan Universitas Mula Warman yang mengandung ekstrak terung asam. Selanjutnya, tambak diberi pupuk dengan dosis 25 hingga 50 kg per hektar. Pemupukan bertujuan menumbuhkan plankton sebagai pakan alami. Kemudian kita tunggu selama 2-3 hari, nanti akan terjadi perubahan warna tambak menjadi kecoklatan. Nah, itu menandakan bahwa pakan alami itu sudah tumbuh. Setelah pemupukan, tahap selanjutnya adalah penebaran benih. Pemilihan dan penebaran benih. 1. Benih harus bersertifikat bebas virus. 2. Salinitas minum air tambak dan air benur adalah 5 part per triliun. 3. pH air antara 6 sampai 8. 4. Kepadatan penebaran benih udang adalah 1 ekor per meter persegi. 5. Suhu air kantong plastik sebagai wadah benih harus disesuaikan. Tugas tim selanjutnya adalah melakukan pengawasan dan pengendalian lingkungan. Tahap ini terdiri dari monitoring kualitas tanah dan air, monitoring status kesehatan hewan budidaya, pengelolaan dan monitoring pakan, serta monitoring pertumbuhan. Tahap terakhir adalah panen. Ada 2 cara panen, yaitu basah dan kering. Cara basah menggunakan alat tangkap tanpa mengeringkan tambak. Cara kering yaitu mengeringkan seluruh tambak. Karena tambak tradisional ini umumnya memiliki luasan yang sangat tinggi, luasan yang cukup besar, kemudian juga tanpa menggunakan pompa air. Jadi kita melakukan pemanenan dengan cara yang pertama adalah membuka pintu air, kemudian kita memasang jaring di situ untuk menangkap ikan dan udang yang keluar. Nah, uniknya karena di sini lumpurnya cukup tinggi untuk di tambak-tambak tradisional ini, kita mengenal istilah namanya makaremo. Kalau orang Makassar, di Makassar biasanya menyebut makaremo.
Karema itu adalah cara kita menangkap sisa-sisa udang yang masih terjebak di dalam lumpur tambak silvofiseri dengan menggunakan tangan. Jadi kita mengelilingi luasan tambak untuk menangkap udang-udang yang masih tersisa yang terjebak di dalam. Kedai Reka, Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta. Dilaksanakan oleh Universitas Mula Warman dan BRGM melalui Matching Fund Kedai Reka.